dalam program podcast Antara Close Up. Nah, di studio kita kali ini kedatangan tamu spesial yaitu Miss Universe Indonesia juara 1, runner up 1 dan runner up 2-nya. Kita sambut bareng-bareng di sini. Ramai sekali di sini ada bertiga. Halo. Ada Clara Safira Krebs sebagai pemenang Miss Universe Indonesia dan kemudian ada Fiza Zafaid Khan sebagai runner up 1 dan juga Nadia Ingrida nyebutnya apa nih? Cuaca. Runner up 2. Wow. Tepuk tangan dong kita semua. Biar ramai dikit di sini. Nah, ini kita kan sudah melalui prosesnya cukup panjang bagi teman-teman di sini tentunya. Nah, khususnya mungkin bagi juara satunya Miss Universe Indonesia yaitu Clara Safira dan juga ada teman-teman yang lain sebagai runner up 1 dan runner up 2. Pertanyaan untuk semua ini. Apakah memang ini sejak lama atau sejak kecil pernah terfikirkan pengen menjadi seorang Miss Universe Indonesia? Boleh dari Clara dulu. Oke, boleh banget. Jadi sebenarnya ketarikan untuk pageant world, pageant industry seperti Miss Universe itu memang selalu ada ya. I've always been curious about it dan akhirnya setelah kelar kuliah tahun ini ada waktu dan ada passion untuk join kompetisi ini. Jadi walaupun cukup mendadak dari timing ya, I would say it's been a lifelong dream. Oke, berarti emang ada cita-cita sejak kecil atau emang? Kalau aku sih cita-citanya memang untuk ya menjadi wanita yang kuat, yang inspirational, untuk jadi role model. Jadi ini memang salah satu cita-cita dan dream aku dari kecil ya, dari dulu. Yes. Akhirnya tercapai ya? I think I'm on the journey. Yes. Okay. Dreams do come true. Dan memang aku sih udah pernah coba modeling, udah pernah coba acting, entrepreneurship, banyak careers, dan salah satu yang belum pernah dicoba yaitu pageantry. Jadi ini my first time langsung ya mencoba dan langsung menang. Congratulations anyway. Thank you so much. Thank you. Kecil ya, dari kecil ternyata sudah memiliki keinginan sampai sekarang saya tercapai. Lalu bagaimana kalau Fiza? Actually ya juga dari kecil karena ketika saya kecil saya cinta banget sama Bollywood. Bollywood. Iya. Dan ketika kita melihat Bollywood actresses ketika tahun 2000-an, emang mereka kebanyakannya beauty queen. Jadi dari situ saya mulai interested dan lama-lama as I grew older saya lebih tertarik dan belajar lebih banyak. And finally this year I joined my very first pageant, Miss Universe Indonesia. Cukup exciting for me karena pertama kali ikut pageant dan mencicipi sedikit dunianya ini. Saya ingin develop skill saya sebagai orang dan menurut saya ini adalah platform yang tepat untuk melakukan itu. Jadi that's why I'm here today. Kita uji nih kemampuan Bollywoodnya. Kira-kira kalau suka Bollywood emang film favoritnya apa sih bisa? My exact favorite movie mungkin Three Idiots. Three Idiots, ada yang sama teman-teman. Ternyata memang memiliki kegemaran dari Bollywood sampai akhirnya mengantarkan di Miss Universe Indonesia ya. Kalau Nadia? Kalau saya bisa dibilang dari kecil memang sudah suka modeling ya. Modeling. Tapi punya ambisi untuk mencoba banyak hal dalam hidup. Jadi sempat kuliah dulu, sempat belajar dulu, terus sempat berkarir juga. Lalu habis itu fokus di modeling sebagai professional model dan akhirnya ikut juga ke berbagai pageant. Jadi ini bukan pageant pertama saya. Bukan pertama. Bukan. Lalu tentunya di setiap pikiran pageant fighter gitu ya, ada pikiran Miss Universe. Jadi ketika ada kesempatan, waktunya tepat untuk pembukaan Miss Universe audition waktu itu, jadi ikut dan ketemu juga sama yang lain di situ gitu. Oke, ternyata memang semuanya memiliki ketertarikan di bidang yang sama sebenarnya. Nah, ini kalau masih pertanyaan buat teman-teman semua nih di sini. Apa sih makna memenangkan Miss Universe Indonesia? Boleh dari Clara. Ya, ini salah satu pencapaian tertinggi ya dalam hidup aku. And I hope for the next few weeks, especially persiapan aku yang sangat-sangat intens ini, memang nanti ada hasil yang terbaik di panggung internasional. So I hope dengan opportunity ini aku bisa ya membuat Indonesia bangga dengan ya aku sih, my efforts, my whole life story. Ya mungkin ini the path I'm supposed to be on.
gitu. Jadi yang tentunya nanti Clara kan mewakili Indonesia ya. Betul banget di Meksiko. Oke, tapi kita nanti bahasnya lebih detail nanti ya. Oke, lalu kalau untuk Fiza sendiri, apa makna memenangkan Miss Universe Indonesia ini? Untuk saya pribadi, saya ingin menunjukkan bahwa kita semua sebagai orang Indonesia, kita adalah lebih daripada background kita, social status, keluarga. Tetapi yang paling penting adalah kontribusi kita kepada negara. Karena menjadi orang Indonesia adalah berjuang untuk negara kita, and that's what I want to show, especially kepada younger generation. Oke, Nadia? Ya, kalau dari saya sendiri, Miss Universe itu memberikan sebuah platform yang besar ya. Terutama aku punya organisasi namanya Learn Beyond Borders. Itu fokus untuk memberikan edukasi pada anak-anak yang kurang mampu, juga dari kaum yang terpinggirkan, seperti refugee. Karena saya sendiri pada waktu kecil tuh juga pernah merasakan bagaimana sih rasanya jadi refugee pada waktu kerusuhan tahun 99. Oh, iya. Pernah ini terlibat? Pernah. Bukan terlibat ya, tapi maksudnya mengalami itu ya? Keluarga saya pernah pindah gitu. Oh, oke, iya. Terus habis itu jadi saya juga tahu kalau anak kecil tuh tiba-tiba nggak tahu apa-apa dibawa keluarganya ke suatu negara yang lain tuh gimana ceritanya. Jadi Miss Universe memberikan platform yang semoga dengan saya ada di sini bisa bercerita tentang hal ini, itu orang-orang juga lebih peduli terhadap isu refugee gitu. Tapi waktu kerusuhan itu apa yang terjadi sampai harus membawa keluarga Nadia ikut pindah? Karena kan keluarga saya notabene adalah Chinese Indonesian ya. Oke, ya sentimen waktu itu ya. Dengan mukanya juga oriental dan di mana-mana waktu itu sensitif sekali. Sehingga satu keluarga saya itu merasa ini kan anak kecilnya lumayan banyak di keluarga besar saya waktu itu. Satu generasi itu sepupu-sepupu banyak juga. Tinggal di mana waktu itu Nadia? Jakarta dan Surabaya. Oh, Jakarta dan Surabaya. Keluarga besar. Semuanya itu pindah gitu. Pindahnya kemana waktu itu? Waktu itu saya pindah ke China setahun. Selama setahun setelah tahun 99 itu berarti ya? Iya, tapi kita balik lagi karena waktu itu banyak sekali usaha di sini, banyak juga bangunan-bangunan kan peninggalan dari keluarga ya, nggak mungkin kita tinggalin kan. Betul, ya. Dan maksudnya emang lahir di Indonesia, notabene saya menganggap diri saya itu orang Indonesia, jadi cinta sekali lah dengan negara ini, ingin kembali lagi gitu. Oke. Melihat bahwa Miss Universe Indonesia ini kan salah satu simbol bagi wanita Indonesia yang salah satunya yang bisa diunggulkan melalui bakat-bakat masing-masing ya. Apa sih makna kalian ketika apakah Miss Universe ini sebagai salah satu upaya dari woman support woman atau seperti itu, apakah punya pemikiran atau visi yang sama seperti itu? Boleh dari Fiza? Oke. Iya, definitely. Di kompetisi ini saya ketemu dengan new sister saya bisa bilang. Ketika kompetisi rasanya lebih kepada bonding dan berteman. It felt like one big girl sleepover daripada kompetisi, which saya sangat beruntung karena out of this competition now I have friends for life. Saya juga mempunyai satu roommate namanya Moriska. Dia selalu membantukan saya ketika kompetisi. Mungkin misalnya kalau pagi-pagi saya lagi hairdo, kan saya rambutnya lumayan panjang. Kadang agak lama dia bantuin hairdoin, atau mungkin dia kadang membantu saya dengan catwalk practice. Dan saya juga ingin membantu dia dan juga teman-teman saya. Kita selalu sharing dan support each other karena kita ingin membangkitkan kita semua. It's not about putting another girl down, it's about raising each other up because that's what we need in this world. Dan kalau berdasarkan informasi yang kita himpun, ini kan Fiza salah satu founder Green Welfare Indonesia ya? Yeah. What is that? Jadi Green Welfare Indonesia adalah organization yang actually was born in the pandemic. Jadi di waktu ini kita menyadari bahwa maybe a lot of people itu affected by the pandemic, whether that's financially or health-wise. Jadi kita ingin membantu mereka. Tapi bukan hanya membantu mereka in that sense, we also want to help the environment. Karena menurut kita dengan menjaga bumi, kita juga menjaga manusia dan kebalik-balik juga. So we created that program, and ini mulai dengan at first it was plant-based food divisions. Jadi kita membagikan plant-based food karena plant-based food is actually more eco-friendly compared to let's say beef or chicken. Jadi lebih kepada lingkungan berarti ya? Iya, lebih ke lingkungan. Dan lama-lama kita mendevelop lebih banyak, dan sekarang kita fokusnya di edukasi iklim. Bagaimana dengan Clara? Buat aku sih, aku harus setuju dengan Fiza. I think the best example dari Women Support Women was the quarantine, di mana sebenarnya kita semua bisa dianggap strangers. We don't know each other too well. Tapi dari day one kita langsung anggap ourselves as best friends, I would say, as sisters, yeah.
And another example yaitu roommate aku namanya Maria itu ibu dokter neurologist. Ya, jadi cocok banget sih sebenarnya karena kita ada bisa dibilang perbedaan umur, jadi lebih seperti ya ada sister relationship or even mother-daughter relationship. Aku umurnya 22. Wah. Ya. Masih muda. Iya. Wow, talenta sekali ya. Yeah, thank you so much. Yes, dan as we know, pageant world atau quarantine itu cukup berat ya. Bootcamp itu very intense. So aku sangat bersyukur untuk my roommate Maria yang sempat merawat, bisa dibilang aku dengan my dropped immune system or whatever happened during the quarantine, she was there for me. Tapi banyak banget all of these girls, semua finalis ini di quarantine ini, they were just best friends for us. Semuanya ada passion, ada hobbies, ada talent yang unik dan berbeda-beda, and somehow it just clicked. Jadi kita memang ya cocok dan connected. Dan Clara kan juga tergabung dalam salah satu founder platform oursafespace.id ya. Apa itu? Our Safe Space itu untuk sementara adalah platform online dan offline of course untuk discuss about mental health awareness. Dan di Indonesia itu masih ada stigma ya, especially for women. Jadi mental health itu dianggap sesuatu yang tabu atau sensitif, padahal it's time we talk and we bring this more to awareness karena itu sangat-sangat penting untuk dikontrol and to work on it. Jadi my campaign is truly to show everyone, but especially women, mental health itu penting dan dengan mental health atau mindset yang strong, yang kuat itu bisa bring us to different paths in life seperti ini. Aku sebenarnya nggak nyangka bisa dapat this kind of a chance atau opportunity dan title ini many years ago di mana mindset aku masih cukup lemah. Dan sekarang dengan mindset yang kuat, I finally achieved it and I hope to achieve more. Jadi message ini dengan independence, women empowerment ingin aku spread and help. Jadi kita udah pernah visit Children Foundations, kita udah visit kemarin ada project yang sangat tertentu, ada ibu-ibu lokal yang punya bisnis sendiri. I can't wait to show the video, itu keren banget sih. Gitu? Bisa dibilang nanti ini untuk advocacy dan culture showing di MU stage nanti di internationalnya. Jadi kita kemarin baru aja 2 hari yang lalu sempat rekam dan Clara, keren dari banget. mana sih asalnya? Aku sebenarnya blasteran Jerman dan Indonesia Makassar. Yes, dan Makassar itu culture-nya juga cukup kuat gitu. Oke. Baik. Kalau Nadia, bagaimana dengan Women Support Women, dan kalau nggak salah ada platform juga yang tergabung ya dengan Learn Beyond Borders dari Nadia. Gimana pendapatnya? Iya, kalau dari Women Support Women ya, itu tentunya terasa tadi udah dibilang sisterhood setiap every step of the way ever since we meet. Dan yang pasti itu saya merasakan kalau di Miss Universe Indonesia tuh bisa ketemu banyak banget perempuan yang very strong willed. Mereka tuh udah punya pikiran mau ngapain, mereka udah tahu mereka tuh mau berkreasi seperti apa, mereka udah punya platform yang baik, dan mereka tuh sangat inspiratif. Jadi ketika kita menggabungkan banyak sekali wanita yang pintar dan inspiratif di suatu ruangan yang sama, itu kita amplify each other. Jadi saya merasa lebih terinspirasi sih dengan mereka semua. Dan tentunya kan kita memiliki topik yang berbeda-beda ya. For example, me with education, with refugee. Terus ada juga yang tentang lingkungan, banyak juga yang tentang kesehatan, mental health. Nah, itu mungkin kalau kita nggak pernah ketemu, itu nggak akan kepikiran tuh sampai ke sana. Iya, karena bisa nyambung. pengalamannya itu ya. Iya, nah dengan adanya platform dan kita bisa ngumpul, bisa ngobrol bareng, itu jadilah satu kesatuan bahwa humanity, atau misalnya kayak kita sebagai seorang manusia itu kan kita harus memikirkan dari mentalnya, dari healthnya, terus habis itu kalau kita berkontribusi ke orang lain tuh juga environment gitu. Jadi itu menurut aku amplifier sih. Miss Universe Indonesia itu udah amplify each and every one of us gitu. Oke. Lalu buat teman-teman di sini, apa yang terfikirkan ketika mendengar makna beauty with purpose? Boleh siapa yang jawab nih? Mungkin Clara dulu boleh. Boleh banget sih. Jadi to be honest, when I was little, aku pikir beauty pageant itu memang ya beauty pageant. Jadi it would revolve around beauty dan kecantikan, appearance, gitu-gitu sih. Tapi ternyata aku salah banget. After being in the quarantine atau bahkan this entire competition yang so far itu 1-2 bulan ya. Dari awal audisi
register. Sampai sekarang I've learned so much. Aku setiap hari sekarang pun ada training on public speaking, ada education setiap hari dari pagi sampai malam. Iya. Yes, thank you so much. Pokoknya semuanya satu paket komplit sih. Jadi banyak enhanced knowledge aku tentang politik, tentang budaya, tentang public speaking, catwalk, stage presence, dan alasan main root aku untuk join competition ini untuk better myself, untuk self growth. Jadi any weakness atau kelemahan yang aku punya, akhirnya sekarang I can work on it to be a better version of me, so I can help others be a better version of themselves as well. Gitu sih. Jadi beauty is not just inner beauty, outer beauty, sorry, tapi it's also inner beauty dengan mindset, dengan hati yang tulus gitu. Mumpung masih di Clara nih kita ngobrol, saya ingin sedikit fokus mengenai Miss Universe nanti yang akan diwakili Clara di sini. Kira-kira apa yang akan dibawa misinya oleh Clara ke Miss Universe nanti? Kan biasanya kan kita memiliki salah satu ciri khas atau talent yang harus kita sampaikan untuk mewakili Indonesia. Ya? Nah, nanti apa yang akan diperkenalkan sana sebagai mungkin ambassador Indonesia? Kalau aku sih, I would say my strength is my personality and my intelligence mungkin ya. Jadi yang aku ingin tunjukkan kepada the whole world is that Indonesian woman itu very strong, very bright, very capable. Kita punya banyak banget potential dan hospitality ini ya memang sudah terkenal ya di banyak tourism attractions. Tapi to see a very strong, independent woman, I want to show this to the whole world that there's a lot. Sitting here with me, I have more women like this by my side, and it's time the world can see the power that Indonesian women have. Gitu sih. Oke. Kalau dari teman-teman lain melihat apa yang ingin disampaikan mungkin Clara nanti di Miss Universe, kalau memang ada kesempatan, apa sih yang pengen disampaikan sebagai simbol Indonesia untuk mewakili Indonesia itu? Boleh dari Fiza? Very similar dengan Clara. Saya mau menginspirasi dunia. This is actually the Miss Universe Indonesia team. Menginspirasi dunia dengan Indonesian Grace. Karena sebagai orang Indonesia, kita bisa melihat bahwa salah satu ciri khas kita adalah hospitality kita. Okay. We're very friendly people. When you walk down the streets here, you will always receive a smile from someone. Dan itu yang saya ingin menunjukkan ke dunia, bahwa kita adalah lebih daripada just what you see, and that we are representing something, that we are strong, and to show the power of Indonesian women. Saya juga ingin membawakan, karena saya mempunyai very strong heart for the environment, saya ingin menggunakan platform saya untuk menyiarkan lebih tentang edukasi iklim. Karena menurut saya itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk kita mengachieve dengan fight against climate change. Oke. Bagaimana dengan Nadia? Ini words for Clara kan ya, pas dia kesana gitu ya. Itu very close, timelinenya itu sangat, ini mungkin kalau orang awam pikirnya kalau Miss Universe itu kita punya banyak waktu untuk persiapan. Betul. Kali ya. Kan di pikirannya, oh ini udah punya tim, terus habis itu kita tinggal ngikutin tiap hari, persiapannya lama. Nah tapi special for Clara is her preparation time itu waktunya sangat singkat. Dan dia emang harus semangat ya Clara. Dan setiap hari aku dengar itu sih. Semangat Clara, harus sehat, dan harus selalu semangat. Lalu I want to show that I want her to be able to show the world that Indonesia itu very bubbly ya, orangnya sangat happy, very bubbly. Jadi for her to enjoy the competition. Karena kalau pageantry itu we always say like don't stress. Dan every day just enjoy the competition. When you wake up, you enjoy your breakfast. Terus habis itu ketemu dengan teman-teman, have fun, socialize. Terus habis itu you're only gonna experience it once. Jadi you're gonna be in Mexico in the Miss Universe pageantry doing it once. Jadi enjoy every moment of it. Dan know that Indonesian will support you. Gitu. Terima kasih. Oke, lalu bagi Clara sendiri untuk menyiapkan fisik dan mental untuk menuju ke Meksiko nanti seperti apa? Kan mengingat di Miss Universe Indonesia sendiri kan pasti cukup ketat dan padat ya jadwalnya. Clara seperti apa? Itu Miss Universe kan dunia. Jadi biasanya sih kalau nggak salah standarnya memang ada waktu training or persiapan beberapa bulan ya. But for my case, I think it was only sejak menang tanggal 19 Maybe 3 weeks kali. Ya, 3 weeks, around 3 weeks. Jadi hampir sebulan lalu.
until now setiap hari ada training. Yes, every day ada training, ada kegiatan, ada event attendance, full Training time. apa aja biasanya? Trainingnya sangat-sangat intens, itu sekitar mungkin 4-5 jam ada catwalk, terus beberapa jam ada public speaking, ada personality building, ada makeup classes, ada styling sessions. Jadi pokoknya everyone is trying to do their best to help me untuk jadi the best version of myself dalam waktu yang singkat ini gitu. So it's not just me yang buru-buru sekarang to do the best, tapi it's the whole team sih. Yes. Oke, kalau menurut Clara sendiri proses apa sih yang salah satu yang terberat nantinya mungkin ketika bisa melihat proses dari Miss Universe Indonesia ini kemudian nanti ke Miss Universe itu apa proses yang dirasa paling berat selama ini? Mungkin apakah ada latihan fisiknya atau latihan belajar apa yang? Kalau aku sih mentalnya ya cukup kuat ya. My advocacy memang mental health awareness. So in that sense aku dengan segala surroundings or environment baru ini I can handle it. Tapi ya mungkin untuk physicalnya seperti training catwalknya yang very very berat atau aku harus sering traveling ke beberapa lokasi dalam satu hari. Kemarin baru yang syuting itu around berapa jam ya dari Jakarta 3-4 jam. Jadi ke salah satu lokasi dan itu ya cukup berat. Kita sempat hiking mungkin ya dari jam 2 sampai jam 8 malam di tengah hutan gitu. Jadi it's very very physically draining dan sekarang pun ya aku tetap ada tugas harus dan dengan senang hati attend podcast atau live airings dan walaupun physical aku mungkin kurang sekarang atau mungkin ya agak pegel atau whatever ya tetap harus dilanjutkan karena I want to show Indonesia that I'm very hardworking. Namanya juga pageant fighter ya. Kita beneran fighter, harus ada spirit yang kuat. So dan no matter what happens, fit terus ya. Yes. Orang pengennya kita ngelihatnya fit terus pokoknya. Yes, jadi apapun yang behind the scenes, aku pokoknya nggak harus tunjukkan, but you must know I'm working very hard to make Indonesia proud. Lalu siapa yang bisa menginspirasi Clara hingga sampai titik ini? Atau sosok inspirasi yang diidolakan oleh Clara sendiri? I would say ya previous pageant winners yang mungkin dalam secara global atau even Indonesian pageant title holders yang mungkin seperti Frederica or other girls that I look up to, yaitu they're very inspirational to me. Tapi number one would be my mother. Ini mungkin ya setiap hari ada syuting atau kegiatan yang berat, my mom would accompany me and she would make sure aku doing well. Karena kadang-kadang aku prioritaskan tugas dibanding my own health gitu. Karena I'm just that very hardworking, very spiritnya kuat banget gitu. Jadi to have a mother by my side, making sure aku pokoknya makannya cukup atau ya untuk semangatin itu penting banget sih. So again, women support women. I'm very proud and very grateful to have my mother supporting me along this journey. Oke, kita ke Viza. Adakah sosok yang menginspirasi sampai Viza di titik ini? Saya juga harus sama dengan Clara, actually juga my mom. Nggak harus sama nggak apa loh. Tapi benar, emang I think mothers are such powerful people dan memang membentuk semua orang ya kan. Iya betul. Mama saya adalah seorang businesswoman dan melihat dia bekerja keras every single day dan bagaimana dia ingin make a better life for her family. It's always been an inspiration for me. Dan dari itu saya mendapat work ethic saya yang selalu ingin bekerja keras dan always chasing after my dreams. And to see her maybe sometimes sacrifice her own dreams so that her children can do it and for her children to grow, that has always been very inspirational for me. Just how selfless and how kind she is. Apakah Mama selalu menemani ketika proses sampai titik ini atau emang kemarin support dari jauh gitu? My mom support dari jauh. Jadi as much as I love her so much, my mom. Tapi maybe sometimes she's busy. Jadi misalnya maybe for the pageant events kadang she couldn't make it. Tapi dia selalu support saya, dia selalu message saya dan dia selalu menyemangatin saya. Dan itu yang penting ya. Yes. Bisa menambah spirit kita. Yes. Bagaimana dengan Nadia? Sosok yang inspiratif ya banyak sekali karena I've been professional working in the industry itu dari 10 tahun yang lalu kan. Dan banyak sekali orang yang berkontribusi ke bisa dibilang kesuksesan lah di saat ini.
special shout out juga buat timnya Miss Universe Indonesia karena dari awal tuh mereka selalu menyemangatin kita. Dari awal masuk itu dari tim stylist, makeup artist, hairdo semuanya, tim national director dari DMing juga. Itu semuanya memberikan kita support yang luar biasa backstage. Dan kalau bisa dibilang satu sosok yang sampai sekarang itu selalu kalau ada apa-apa pasti kepikirannya what will he do gitu. Itu adalah satu mentor saya yang dari dulu. Ini udah dari 5 tahun yang lalu sangat menginspirasi sosok Ivan Gunawan. Karena yang pertama bisa dibilang discover dan menemukan Nadia Choa, memberikan nama panggung juga itu sosok Ivan Gunawan. Jadi kalau ada apa-apa yang marahin juga dia, yang ngomelin juga. Nah, jadi dengan a new journey with Miss Universe Indonesia itu hopefully dari semua pengalaman itu bisa tetap dibawa, tapi dengan warna-warna yang lebih baru gitu. Kemarin Bang Ivan Gunawan memberi masukan nggak mengenai baju mungkin atau apa? Dimarahin tiap hari. Tiap hari. Iya. Wow, padahal Nadia yang paling on point setiap hari untuk fashionnya. Yes, very on point. Nah, mengingat teman-teman di sini memiliki sosok inspirasi ya, dan sepertinya sekarang mungkin giliran teman-teman yang menginspirasi sepertinya. Mungkin buat wanita-wanita yang di luar di Indonesia bahwa wah aku pengen seperti Nadia, pengen seperti Clara, pengen seperti Fiza. Nah, apa makna yang kalian tangkap ketika harus menjadi wanita yang menginspirasi? Harus seperti apa? Bisa dari Fiza. Menjadi seorang yang wanita inspiratif menurut saya adalah dengan mengajakkan maybe personally untuk menunjukkan bahwa kita harus berkontribusi. It can be in different ways. Misalnya kita melihat di Miss Universe ini, everyone mempunyai platform yang beda-beda. Seperti Clara dengan mental health, Nadia dengan refugees and education. Menurut saya dengan having your own way dan menjalankan with your own truth, kita bisa melakukan something that is greater than us. Dan dengan berkontribusi kepada negara, kita bisa menunjukkan bahwa this is what we're supposed to do. And I think that's what it means to be an inspiration, adalah dengan menunjukkan apa yang kita ingin melakukan dan have and encourage others to do the same. Wow, gimana dengan Clara? Kalau aku sih ya my main reason, for example, dengan my advocacy on mental health awareness, yaitu karena aku sempat experience bullying. So experience bullying karena sering pindah-pindah negara, jadi ada termnya alienated ya. Betul. Ya, jadi aku yang sebagai orang Indonesia di negara-negara yang mungkin they're not so used to, familiar with Indonesians, jadi ada banyak prejudice, ada a lot of physical and verbal bullying that I experienced growing up gitu. And I used to be a very shy atau ya mungkin awkward child. Dan aku dulu percaya, oh I'm not beautiful enough. Aku kurang cocok di sini. No matter what I do, I'm not enough gitu. Terus pas aku balik ke Indonesia, aku baru sadar, what am I talking about? Indonesia is amazing. I am amazing. And dari situ ya aku mulai membangun dengan researching tentang mental health, gimana cara untuk fix my mindset to love myself. Jadi I look back to how I was as a kid, yang beneran aku sampai kadang-kadang kasihan gitu. I look back at my childhood photos, kok bisa sih aku waktu itu kayak nggak sayang with myself, padahal I was so cute, you know. Aku pokoknya I look back at my younger self, my inner child ya bisa disebut. And I hope to show other young girls or even women yang masih struggling dengan self-love atau confidence atau independence, woman empowerment, that pokoknya anything is possible. And if you put your mind to it, ya bisa aja become what you want gitu. Jadi truly you can transform. Transformation itu what I consider makes me an inspiration. Nah, Sobat Antara tuh sampai sama Clara bisa kok inspirasi. Lalu bagaimana dengan Nadia? Iya, kalau dari saya sendiri, my childhood kan sebagai pernah mengalami refugee ya. Jadi tahulah gimana rasanya nggak dimengerti. Waktu itu pas sekolah di sana juga nggak ngerti bahasanya, nggak punya teman. Terus habis itu I'm very grateful. Ini plus minus saya, positive and my negative trait itu adalah I'm very stubborn. Very stubborn. Jadi waktu itu memang sampai saya tumbuh dewasa itu memang hobinya adalah modeling. Suka banget modeling, bisa tiba-tiba foto sendiri gitu. Oh. Berarti memorinya penuh terus. Iya, memori saya penuh terus. Iya, jadi suka banget modeling. And then waktu itu saya nggak tahu gimana caranya, karena kuliahnya juga arsitek, itu kan nggak ada hubungannya ya kalau bisa dibilang.
Terus yang pasti saya cari cara sendiri. Karena saya yakin bahwa banyak sekali orang-orang yang menonton tuh juga pasti saya mau sesuatu tapi nggak tahu gimana caranya. Saya mau jadi seseorang nggak tahu nih gimana caranya. Tapi caranya adalah you do it, just do it gitu. Yeah. Dan waktu itu saya casting segala macam, dan mindset saya waktu itu kalau saya casting 100 kali diterima sekali itu udah bersyukur banget. Oke. Coba aja pokoknya. Coba aja terus. Dan keras kepala. Makanya hari ini bisa di sini ngobrol sama teman-teman sekalian gitu. Yeay, terima kasih teman-teman sudah mampir di studio Antara TV, khususnya di Antara Heritage Center, dan semoga obrolan kita kali ini bisa memberi inspirasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman wanita yang pengen jadi Miss Universe Indonesia next-nya, boleh dong. Dan demikian Sobat Antara, obrolan kita kali ini dengan Miss Universe Indonesia, dan mudah-mudahan nanti bisa memberi manfaat yang lebih bagi teman-teman. Nantikan podcast lainnya di YouTube Antara TV Indonesia dan juga antaranews.com dan juga Spotify Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.